Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firman-Mu di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi 6 Februari 2021 dengan judul Dalam Rumah Tangga. Ayat inti, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ulangan 6 ayat 9. Keterangan, sejak semula orang-orang yang setia di Israel telah memberikan banyak perhatian kepada soal pendidikan. Tuhan telah memberikan petunjuk agar anak-anak sejak dari masa bayi harus diajarkan tentang kebajikannya dan kebesarannya, teristimewa sebagaimana dinyatakan dalam hukumnya dan ditunjukkan dalam sejarah bangsa Israel. Oleh nyanyian dan doa dan pelajaran-pelajaran dari Alkitab disesuaikan kepada pikiran yang sedang terbuka, para ayah dan ibu harus mengajar anak-anak mereka bahwa hukum Allah itulah suatu pernyataan tabiatnya, dan bahwa ketika mereka menerima prinsip-prinsip hukum itu ke dalam hati, peta Allah dilukiskan pada pikiran dan jiwa. Kalau bagi Musa, penting untuk menjelmakan hukum-hukum itu dalam nyanyian kudus, agar ketika mereka berjalan di padang belantara, anak-anak dapat belajar menyanyikan hukum itu ayat demi ayat. Juga betapa penting pada dewasa ini mengajarkan firman Allah kepada anak-anak kita. Kebahagiaan yang benar dalam hidup di dunia ini dan hidup di dunia yang akan datang tergantung atas penurutan kepada beginilah firman Tuhan. Biarlah hidup Kristus yang menjadi contoh. Iblis akan berbuat segala cara yang mungkin untuk merubuhkan ukuran peribadatan yang tinggi ini sebagai suatu ukuran yang semata-mata terlalu keras. Maka pekerjaanmu lah untuk mengesankan pada anak-anakmu ketika mereka masih muda dan pikiran mereka dibentuk di dalam peta Allah. Kristus datang ke dunia ini memberikan kepada mereka suatu teladan yang hidup tentang bagaimana mereka seharusnya. Dan para orang tua yang mengaku percaya kepada kebenaran zaman ini haruslah mengajar anak-anaknya mengasihi Allah dan menuruti hukumnya. Inilah pekerjaan yang paling besar dan paling penting yang dapat dikerjakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Gerakan pembaharuan yang besar itu harus dimulai di dalam rumah tangga. Penurutan kepada hukum Allah itulah pendorong yang besar kepada kerajinan, penghematan, sifat berterus terang, dan tindakan yang adil di antara manusia dan manusia. Kedewasaan yang mulia dan kedewasaan yang serbaguna tidaklah datang secara kebetulan. Itu adalah hasil dari suatu proses pembentukan tabiat dalam tahun-tahun yang pertama masa muda dan hukum Allah yang dipraktikkan di dalam rumah tangga. Saudaraku yang kekasih, suatu tanggung jawab yang besar yang kita miliki sebagai orang tua untuk mengajarkan akan hukum Kristus, tabiat Kristus kepada anak-anak kita, sehingga mereka, karakter mereka, tabiat mereka dibentuk sejak mereka masih berusia muda, dan itu akan menjadi pegangan yang kuat ketika mereka telah menjadi lebih dewasa. Jalankanlah tanggung jawab rohani yang besar yang Tuhan berikan sebagai orang tua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah kami yang di surga,
Tuhan pengasih, Allah yang Maha Kuasa, untuk segala berkat-berkat pertolongan dan kasih karunia yang kami telah rasakan di dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami menyerahkan hidup kami kepadamu ketika kami di hari ini akan datang untuk menyembah Engkau yang adalah pencipta kami. Kiranya wajah Tuhan hadapkan kepada umat-umat-Mu, memberikan kasih karunia dan damai sejahtera sorga. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.